Pinkan Mambo kini tengah menjadi sorotan publik setelah donat buatannya ramai diperbincangkan karena dinilai terlalu mahal dan lebih mirip odading dibandingkan donat pada umumnya. Donat berisi 12 dengan harga Rp200.000 per kotak ini dikritik karena kemasan sederhana yang dianggap mirip kotak hajatan serta teksturnya yang padat dan berminyak. Meski mendapat review negatif dari sejumlah food vlogger, Pinkan Mambo tidak gentar. Ia justru melihat fenomena viral ini sebagai peluang untuk mewujudkan mimpinya memiliki 100 outlet donat di seluruh Indonesia. Pinkan Mambo optimis bahwa usahanya akan berkembang pesat dan menjadi brand besar dengan penggemar setia. Keputusan Pinkan Mambo berjualan donat berawal dari siaran langsungnya di TikTok yang kerap ramai ditonton. Ia sering mendapat gift dari penonton yang meminta dirinya membuat donat dan membagikannya. Pinkan Mambo mengaku cibiran yang menyebut dirinya sebagai artis redup menjadi motivasi untuk membuktikan diri melalui bisnis kuliner. Ia ingin menunjukkan bahwa kerja keras dan kreativitas bisa menjadi jalan untuk meraih kesuksesan di luar dunia musik. Meski kritik soal rasa dan kemasan terus bermunculan, Pinkan Mambo tetap fokus pada visi besarnya untuk membangun jaringan donat yang solid dan mendunia. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gara-gara donatnya Pinkan Mambo, perdonatan seluruh Indonesia menunjukkan pesonanya. Artinya, Pinkan Mambo mendongkrak perdonatan seluruh Indonesia. Bersyukurlah. Artinya dia membawa rezeki, membawa hoki bagi perdonatan Indonesia. Dan kita harus mencintai perdonatan Indonesia. Gegara Pinkan Mambo. Terima kasih Pinkan Mambo, walaupun aku tidak membuat donat. Semangat! What's happening in Indonesia? Jadi yang aku mau bahas hari ini adalah tentang donat yang lagi viral di Indonesia, yaitu donatnya Pinkan Mambo. Alright, so we know dia tuh artis, penyanyi, okay? Dan aku nggak tahu kenapa memang, I'm sorry to say, orang Indonesia termasuk masyarakat yang FOMO-nya tuh kenceng banget gitu loh. Jadi don't get me wrong, there's nothing wrong with that, okay? Tapi maksud aku adalah, okay, sorry Mbak Pinkan, aku pernah jualan bakery juga. Bukan donat sih, lebih variannya sangat banyak banget dan banyak sekali review karena aku langsung masuk di beberapa aplikasi online service, dan juga aku juga sempat buka juga di semacam container box gitu yang waktu itu lagi trending banget, dan banyak review. Bahkan aku mendapatkan the first review I got waktu itu, mereka tuh langsung bikin video itu di salah satu aplikasi merah dan reviewnya itu jelek banget, tapi itu malah memotivasi aku gitu loh. Malah aku menyambutnya dengan baik, meresponnya dengan baik, bahkan aku kirimin kembali, kirimin lagi uangnya kembali, bahkan aku memberikan lagi selain menjelaskan kenapa teksturnya seperti itu, dan juga aku memberikan secara gratis juga gitu loh. Jadi memang perlu dipahami untuk para seller, terutama makanan ya, itu review itu adalah satu hal yang sangat membangun kita, memotivasi kita untuk menjadi better, okay? Memang sih buat aku nggak make sense gitu loh untuk jual donat rumahan, apapun itu yang mereka katakan itu seperti odading dan sebagainya. Aku nggak tahu karena aku nggak pernah coba, okay? Karena aku tidak di Indo. Tapi maksud aku adalah untuk 12
12 donat yang brandnya itu belum sama sekali terdengar, itu not make sense at all. It doesn't make sense at all. Even kamu adalah artis, tapi please kalau nggak mau terima review yang kurang baik, apalagi kalau memang Mbak itu bukan ahlinya, specialitiesnya itu di dunia pastry, oke? Kecuali kalau Mbak sudah yakin benar, confident bahwa Mbak pernah sekolah pastry atau donat Mbak itu memenuhi standar, oke? Jangan pernah mencoba menjual sesuatu hanya karena nama Mbak gitu loh. Karena ini makanan itu akan dinilai berdasarkan quality of their food, not like flavor or anything, the texture or anything. Bukan karena Mbak gitu loh, bukan karena Mbak yang jualan dan Mbak artis. So please, aku hanya memberikan saran, tetap semangat jualannya Mbak, karena kayaknya kelihatannya aku beberapa kali melihat awal-awal kan memang jelek banget ya, I'm sorry sis. Even packagingnya, aku awal-awal jualan aku sangat memperhatikan packaging loh, walaupun aku tidak sekolah pastry sama sekali, tapi aku sekolahnya itu di dunia perhotelan dulu. So I got a little basic about this, dan juga aku sangat memperhatikan packagingnya yang food grade dan sebagainya, bikin cantik gitu loh. Tidak seperti yang aku lihat di VT-VT yang pada review itu loh. Iya, please agak mohon buat Mbak Pinkan. Ya oke, tetap semangat, tapi please berpikir agak sedikit bilangnya ya, aku nggak mau kasar sama orang, make sense sedikit gitu loh. Udah gitu ada fast track lah, dan orang mau review malah harus bayar. Oh my lord, aku baru pertama kali dengar asli. Karena apa, biasanya orang yang mereview, apalagi food blogger yang terkenal seperti Mbak Nanakut, terus even Mbak Nagita Safrina, Mbak Gigi, malah dimintain duit. Oh my lord, I was shocked, completely shocked. Tapi gak apa-apa kalau itu memang aturannya Mbak. Tapi menurut aku ya, aku mendengar beberapa VT-VT yang dari review-review para masyarakat di Indonesia, aku ada feeling, my gut feeling, itu kayaknya Mbak lagi buat gimmick supaya si donatnya Mbak ini laku. Orang ingin, ada rasa penasaran, ingin mencoba gitu loh. Jadi Mbak menggunakan kesempatan ini buat gimmick supaya orang pengen tahu gitu loh. Walaupun harganya nggak masuk akal, tapi orang pengen tahu karena dunia sosial media ini kan lagi heboh ya gitu loh. Orang banyak yang pengen menjadi blogger atau konten kreator. Jadi mereka akhirnya dengan terpaksa mengeluarkan duit yang sangat tidak masuk akal untuk satu donat yang donat rumahan yang brandnya bahkan brandnya pun kita belum tahu apa gitu. So please, aku tidak menyalahkan para food blogger ataupun para reviewers yang ada di sosial media, dan aku tidak sepenuhnya menyalahkan Mbak Pinkan, tapi please agak make sense sedikit, berpikir lebih 10 kali lebih panjang, jangan terlalu overconfident, mungkin itu lebih tepatnya. Walaupun Mbak artis, bukan berarti Mbak bisa melakukan apa saja, dan terimalah masukan-masukan yang baik dari para reviewers, terutama food blogger. Walaupun itu pahit, diterima saja dan lakukan lebih baik. Aku percaya Mbak Pinkan Mambo akan berhasil nanti pada waktunya, karena apa yang Mbak lakukan itulah adalah untuk keluarga. So, terima masukan, saran, walaupun itu menyakitkan, tapi jadikan itu sebagai motivasi
hidup Mbak Pinkan. Oke, semangat. Bye-bye.